Halo semua, balik lagi dengan Cookless Hobby. Di video kali ini, saya akan membahas untuk figure-figure yang di-announce di event One Hobby G 2023 Autumn. Ini banyak figure yang di-announce di event ini. Kita bisa lihat ini adalah company yang ikut participate di event ini. Jadi menurut saya lumayan banyak untuk figure-figurnya, tapi saya nggak akan bahas semuanya. Buat figure yang saya nggak bahas, kalian bisa langsung lihat di websitenya One Hobby G ini. Kalian bisa lihat ada banyak pilihannya, kalian bisa lihat semua figure yang di-announce di event ini. Langsung aja kita lihat figur pertama yang akan saya bahas. Yang pertama, kita akan lihat Nendoroid Frieren dan Fern dari Frieren Beyond Journey's End. Dua karakter dari anime yang lagi tayang ini, memang saya sudah tunggu-tunggu figurnya muncul. Kelihatannya akan menarik, nanti kita lihat kalau sudah di-pen seperti apa, dan parts apa aja yang akan datang dengan figurnya. Next, kita akan lihat 3 figure dari Bocchi The Rock. Yang pertama ini announcement untuk Hitori Goto, Attention Seeking Monster version. Ini di animenya aja udah lucu banget ya. Nanti kita lihat figurnya akan seperti apa. Lalu kita akan lihat 2 figure lagi, Nendoroid Sekai Ijichi dan Kikuri Hiroi. Next, kita akan lihat Nendoroid Shion dan Shillelagh. Shion ini dari Tensura. Kelihatannya dari yang kita lihat di sini juga bakal bagus Nendoroidnya. Lalu Shillelagh ini adalah VTuber. Saya nggak gitu banyak actually tahu tentang VTuber. Jadi yang saya Witcher biasa yang saya tahu. Menurut saya karakternya si Shillelagh ini cukup cocok untuk dijadikan Nendoroid figure ya. Lalu dari upcoming anime Delicious in Dungeon, kita lihat 4 Nendoroid figure, Laios, Martial, Chilchak, dan Senshi. Nanti kita akan lihat keempat Nendoroid figure ini akan seperti apa. Saya sih lumayan tertarik nungguin animenya ya. Yang berikutnya adalah 2 figur dari Blue Lock, Mikage Reo, dan Ito Shirin. Nendoroid Blue Lock makin bertambah ya. Dan menurut saya so far, dari yang saya lihat figurnya Blue Lock so far nih kelihatan bagus-bagus. Di sini menurut saya favorit saya adalah Ito Shirin karena kelihatan keren. Next, kita akan dapat 2 figur dari Oshinoko, dan ini cocok banget ya di announce barengan. Kita lihat Nendoroidnya Ruby yang sudah fully painted, dan Ai yang masih grey sculpting. Kedua figur ini kelihatan bagus, nanti kita akan lihat seperti apa figurnya, terutama Ai yang masih grey sculpting ya. Yang berikutnya, dari Licorice Recall, kita akan lihat Nendoroid Chisato dan Takina. Versi yang kali ini adalah versi yang Cafe Licorico Uniform Version. Seperti akan bagus juga untuk Nendoroid versi yang ini untuk mereka berdua. Next, dari My Dress Up Darling, kita akan lihat announcement untuk 2 figur. Pertama adalah Marin Kitagawa yang swimsuit version. Pasti ini akan menarik banget figurnya. Dan akhirnya kita juga dapat Nendoroidnya si Wakana Gojo, yang of course akan sangat cocok untuk dipajang bareng dengan Nendoroid Marin ya. Dari My Hero Academia, kita akan lihat 3 figure. Di sini Endeavor sudah di paint, dan menurut saya sudah kelihatan bagus dari efek api yang kelihatan bagus. Lalu yang grey sculpting ada 2, Shota Aizawa dan Lady Nagan. Mungkin yang saya mau nanti ini adalah parts apa aja yang akan di-include, terutama untuk si Shota Aizawa. Next ini bukan figure, tapi ini adalah faceplate. Ini adalah Nendoroid More face swap untuk Jujutsu Kaisen yang kedua. Menurut saya faceplate-nya cukup menarik. Mungkin favorit saya di sini adalah faceplate Choso ya. Menurut saya lumayan lucu di sini. Masih dari Jujutsu Kaisen, ini adalah Nendoroid Surprise Jujutsu Kaisen. Nendoroid Surprise ini adalah blind box figures dengan tinggi sekitar 7 cm. Jadi lumayan juga ada Jujutsu Kaisen untuk lain figure ini ya. Sekarang kita masuk ke Figma. Pertama kita lihat Figmanya Isaac Clarke dari Dead Space. Di sini secara warna udah kelihatan bagus dan detail dari suitnya juga udah kelihatan bagus banget di sini. Kita lihat dia udah dapat plasma cutter di sini. Nanti kita lihat parts apa aja yang dapat dengan figurnya, terutama untuk weapon partsnya. Yang berikutnya ada Raging Wolf dari Elden Ring. Ini adalah salah satu armor set dari Elden Ring dan menurut saya dia keren banget di sini. Ini adalah armor yang dipakai di starting class Bloody Wolf, tapi ini hanya di close network test. Di full game nggak ada starting classnya ya. Di full game kalian cuma bisa dapat armornya aja di dalam gamenya. Di sini figurnya kelihatan bagus banget. Next adalah Figma Makima dari Chainsaw Man. Ini menyusul beberapa Figma Chainsaw Man yang sudah di-announce sebelumnya. Dari yang saya lihat di sini cukup oke, tapi nanti kita lihat dulu parts apa aja yang akan datang dengan figur Makima ini ya. Yang terakhir dari Figma adalah Gabimaru. Esa figuresnya dia menurut saya cukup bagus, jadi kita akan nantikan gimana untuk Figmanya ini, terutama untuk efek, karena nggak ada efek sama sekali yang di-include di figur SAF-nya si Gabimaru, jadi kita nantikan ya. Untuk pop-up parade, pertama kita akan lihat 2 figur dari Kakegurui, Yumeko Jabami, dan Mary Saotome. Kedua figur ini sebenarnya sudah cukup oke sih, tapi menurut saya, mestinya mereka bikin figur dengan ekspresi dan pose mereka pas lagi gambling, karena menurut saya akan jauh lebih keren. Yang berikutnya adalah Zero Two Pilot Suit version. Ini baru grey sculpting, tapi di sini yang kita lihat sudah kelihatan oke. Dan kita juga dapat announcement untuk Pop Parade Theory ini dari Doki Doki Literature Club.
Next adalah dua Power Parade dari Street Fighter 6, Chun-Li dan Juri. Di sini Jurinya sudah kelihatan bagus, terutama untuk sculpting dan warnanya. Tapi untuk Chun-Li saya merasa sculpting mukanya masih agak kurang ya. Mungkin mereka masih bisa improve lagi Chun-Li-nya sebelum mereka mulai buka pre-order ya. Yang terakhir adalah 3 Hololive untuk Power Parade, Murasaki Shion, Tokoyami Towa, dan Shishiro Botan. Jika kalian ngikutin Hololive VTuber, menurut saya 3 figur ini pasti akan sangat menarik banget buat kalian ya. Untuk scale figures, yang pertama kita akan lihat adalah Ryo Yamada dari Bocchi The Rock. Sama seperti scale figurnya si Torigoto, si Ryo Yamada ini juga kelihatan keren. Dia bawa bassnya di belakang dengan ekspresi muka yang menurut saya cool. Menurut saya scale figurnya Ryo ini juga kelihatan bagus dan cukup menarik. Lalu yang berikutnya adalah announcement untuk scale figure 2B. Biasanya figur-figur 2B yang dari saya lihat so far, ini biasa bagus-bagus dan keren-keren untuk sculptingnya. Nanti kita akan lihat seperti apa untuk scale figurnya 2B yang ini ya. Yang berikutnya dari Fate Grand Order, Grey Sculpting untuk 2 figur, Caster Altria Caster, dan Avenger Oda Nobunaga. Di sini 2 figurnya kelihatan bagus, tapi mungkin favorit saya dari 2 ini adalah si Altria Caster ya. Di sini posenya kelihatan keren, dan senjata dia juga kelihatan keren untuk scale figurnya. Untuk yang terakhir, kita akan lihat ada 2 figur Miku. Yang pertama baru announcement, Racing Miku 2023 15th Anniversary Version. Lalu yang sudah kelihatan figurnya adalah Hatsune Miku Beauty Looking Back Miku Version. Di sini menurut saya figurnya Miku yang looking back ini kelihatan keren juga, terutama dari posenya ya. Sampai sini aja untuk pembahasan saya untuk figur-figur yang di-announce di One Hobby G 2023 Auto Mini. Untuk figur-figur lainnya yang di-announce tapi saya nggak bahas, kalian bisa langsung aja ke websitenya One Hobby G ini. Saya akan taruh linknya di deskripsi video ini juga, dan kalian bisa lihat semua figur-figur yang di-announce di event ini. Menurut kalian, apa figur yang menarik dari event ini? Let me know down in the comment ya. Jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ya. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.